semangat gitu? Ini Ki, aku tuh lagi bingung. Besok lusa kan kita ada praktek haji. Nah, aku udah belajar haji tapi sampai sekarang belum bisa. Wah, jangan putus asa dulu, Sep. Kamu tetap semangat. Kalau kamu giat terus gigih belajarnya, kamu pasti bisa. Tahu gak kisah Sultan Muhammad Al-Fatih waktu naklukin Konstantinopel? Itu kan berkat kegigihannya, akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Nah, untuk kisahnya itu seperti apa Ki? Soalnya aku belum dengar tuh. Wah, kebetulan banget tuh kalau kamu mau tahu kisahnya, terus mau tahu pelajaran apa aja yang bisa diambil dari kisah perjuangannya, mendingan kita nonton materi yang disampaikan oleh Bapak Atif Supendi. Apa ada aku kasih linknya ya? Bentar. Udah tuh. Oke Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-ayah. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini meskipun secara maya, secara virtual kita bisa bertatap muka di layar Android masing-masing, mungkin menggunakan laptopnya masing-masing. Kita bisa bertatap muka, berjumpa di dunia maya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan di bulan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk dalam kesempatan ini dalam agenda pesantren kilat SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Jampang Kulon yang Bapak cintai, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan mengambil tema semangat belajar Al-Quran atau giroh mempelajari Al-Quran bagi siswa milenial, terutama di masa pandemi seperti ini, dengan meneladani tentang kisah penaklukan Konstantinopel. Dulu sekitar 700 tahun yang silam, kekhalifahan dalam dunia Islam, yaitu dari dinasti Utsmaniyah, tepatnya kurang lebih tanggal 5 Muharram menurut sebagian ahli tarikh tahun 855 Hijriah, kurang lebih bertepatan dengan 7 Februari 1451 Masehi, Sultan Muhammad II yang merupakan pangeran dilantik sebagai seorang sultan. Sultan Muhammad II ini merupakan sultan
yang sangat muda dan cerdas, yang mana pada masa saat itu ketika beliau dilantik sebagai seorang sultan, misi pertama yang paling mencengangkan dunia, bahkan sampai dikenang oleh para ahli sejarah pun dicatat, yaitu beliau ingin membuktikan pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan berarti beliau tidak percaya akan hadis Rasul, tetapi dalam hadis-hadis Rasul banyak menyatakan bahwa akan runtuhnya dua kerajaan besar, yaitu Romawi Timur, Bizantium, dan Romawi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la tuftahunnal Qustuntiniyah, sungguh akan dibuka, sungguh akan dibebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin ya pemimpin pada masa itu. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu, dan sebaik-baik prajurit dalam hal peperangan, prajurit pada masa itu. Berangkat dari sana, Sultan Muhammad II ini melakukan berbagai rencana, yang diantaranya adalah mengambil kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis untuk melancarkan misi beliau. Singkat cerita, dengan bekal 4 juta prajurit yang sudah direncanakan, beliau berangkat menuju Bizantium. Perjalanan menuju jalur laut, karena pada waktu itu belum ada jet tempur ya. Jadi pada waktu itu angkatan perang yang ada itu angkatan darat dengan angkatan laut, belum ada jet tempur, belum ada angkatan udara. Sebenarnya proses atau usaha penaklukan Konstantinopel ini sudah dilancarkan oleh beberapa khalifah sebelumnya, namun belum ada yang berhasil. Kurang lebih selama 50 hari ahli sejarah mencatat proses perjuangan Sultan Muhammad II ini bersama prajuritnya yang ingin membobol kekuatan Bizantium. Bahkan sebagian ahli tarikh mencatat sampai putus asa, sampai taias gitu ya. Seorang Sultan Muhammad II sampai taias, sampai putus asa ketika tidak bisa masuk ke arena kerajaan Romawi Bizantium pada saat itu, karena kerajaan Bizantium itu menjorok ke lautan, jadi semenanjung bentuknya. Di sebelahnya itu antara selat yang membatasi semenanjung kerajaan Roma Bizantium itu adalah Kepulauan Galata. Jadi ketika mau masuk atau menyerang kerajaan Bizantium, yang lebih strategis itu adalah melalui selat. Namun pinternya kerajaan Bizantium, sehingga kerajaan Nasrani tersebut bertahan sampai lebih dari 10 abad, itu karena mereka membuat semacam benteng laut, semacam benteng laut yang disebut dengan tanduk emas. Bahkan dari 10 abad sebelumnya belum ada seorang pasukan pun yang bisa menerobos benteng tersebut, rantai yang dibuat di bawah lautan. Jadi pasukan-pasukan yang mau menyerang kerajaan Bizantium otomatis sebelum berhadapan dengan
pasukan Bizantium berhadapan dulu dengan benteng itu. Yang sulitnya itu yang berada di bawah lautan. Lebih dari 1 bulan peperangan, bahkan ahli sejarah tadi mencatat kelihatan seorang Muhammad Al-Fatih itu sampai taias karena untuk menyeberangi Golden Horn tersebut atau rantai emas, benteng tanduk emas kerajaan Bizantium sangat sulit. Kemudian seperti yang dilakukan, hal yang paling mencengangkan gitu di kalangan para pasukan Sultan Muhammad II, ternyata bahkan ada pemimpin pasukan yang menyatakan bahwa ide sultan tersebut adalah ide yang sangat gila gitu. Karena akan melewati kepulauan Galata, 70 kapal harus diseberangkan ke daratan. Sampai pasukan Muhammad II pun sempat yang mengatakan bahwa ini adalah ide gila gitu. Ide bunuh diri. Tapi karena semangat yang luar biasa, dalam waktu semalam sejarah mencatat Sultan Muhammad II ini bersama pasukannya berhasil melampaui Pulau Galata tersebut dengan menyeberangkan 70 kapal beserta pasukannya. Jadi ketika pagi hari, pasukan Bizantium sangat kaget ketika posisi pasukan Muhammad II ini sudah ada di jantung kerajaan Romawi Bizantium. Dengan kesempatan yang luar biasa ini dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kerajaan Bizantium yang sudah 10 abad lebih, bahkan 11 abad tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, berkat kegigihan yang luar biasa Sultan Muhammad II beserta pasukannya, tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah kurang lebih 29 Mei 1453 Masehi, kerajaan Bizantium Romawi jatuh ke tangan Sultan Muhammad II. Kita bisa mengambil pelajaran tentang kisah penaklukan Konstantinopel meskipun secara singkat barusan. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, ternyata ketika kita gigih dan bersemangat untuk memecahkan masalah tersebut, insya Allah ada jalannya. Termasuk kita terapkan strategi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II ini untuk mempelajari Al-Quran. Jadi jangan menganggap ketika kita mempelajari Al-Quran itu sulit. Padahal tentang Al-Quran Allah sudah memberikan wahyu dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam ayat tersebut diulang-ulang dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali pengulangan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, tapi masalahnya apa ada yang mau mempelajari Al-Quran? Dalam ayat tersebut sebenarnya Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah. Cuman permasalahannya apakah kita mau belajar atau tidak? Dalam kajian tafsir di sana tidak disyaratkan ketika mempelajari Al-Quran syarat pertama harus pintar, tidak. Oh, saya tidak bisa. Itu sebetulnya antara pintar tanda kutip tidak dijadikan syarat dalam mempelajari Al-Quran. Justru yang lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut, bahkan dalam surat Al-Qamar terjadi 4 pengulangan, kemauan kita dalam mempelajari Al-Quran. Contoh, ketika kita mau menghafal Quran,
Kita mau hafal juz 30, kita mau hafal Al-Quran 30 juz. Cita-citanya bagus, tapi sudahkah kita menghafal Quran? Ternyata tidak. Nah, termasuk pada pelajaran-pelajaran lain yang ada di sekolah, termasuk pelajaran-pelajaran yang ada. Jangan menjudgment suatu pelajaran sangat sulit. Anggaplah seluruh pelajaran itu mudah, tapi kembalinya kepada kita sejauh mana keinginan kita untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut, termasuk mempelajari Al-Quran. Karena kita yakin Allah akan mudahkan, bahkan Allah sudah mudahkan. Sebagaimana Allah anugerahkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih tadi. Karena kegigihannya, karena kesemangatnya yang luar biasa, ternyata yang dianggap ide gila tersebut membuahkan hasil, membuahkan berkah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan melalui kisah ini kita bisa membuat kesimpulan sendiri masing-masing bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat mudah, tapi kembalinya kepada kesemangatan yang ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau belajar atau tidak, yaitu permasalahannya. Dan marilah kita mulai dari sekarang. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam hal apapun kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak karena waktu yang sangat singkat cukup sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak banget ya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Benar banget, apalagi kegigihan beliau itu loh yang harus banget bisa kita contoh. Nah iya benar. Ya udah, mendingan sekarang kita belajar ngaji bareng yuk. Ayo. Yuk.